terkait dengan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang tidak hanya pertimbangannya dari aspek elektoral, tapi kemampuan teknokratiknya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap komitmen fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. PDI Perjuangan prinsipnya tidak mengganggu kedaulatan partai lain yang sudah menyatakan bekerja sama terkait dengan dukungan capres, tetapi komunikasi politik itu tetap terus-menerus dilakukan. Apalagi Pak Ganjar dan Caimin juga dari alumni sama, Gajah Mada, kemudian memiliki kesejarahan yang cukup kuat sebagai anggota DPR dari kalangan NU, kemudian bersama PKB, istri Pak Ganjar, Siti Atikoh itu juga dari kalangan NU, sehingga silaturahim itu merupakan hal yang penting, apapun pilihan politiknya. Yang jelas dari pasca deklarasi yang dilakukan di tempat yang seharusnya tidak boleh untuk tempat deklarasi itu, dukungan kepada Pak Ganjar semakin meningkat. Itu kan wacana, sebagai wacana kita menghargai aja, ya kan? Bisa Pak ya kalau Pak Anies jadi cawapres itu? Belum ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusungkan untuk sebagai capres, ya kan? Itu yang bisa saya kasih komentar. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Ia menganggap wacana itu wajar sebagai taktik dan strategi pemenangan. Namun Habibur Rahman menekankan kubunya tak akan melakukan demikian. Namanya kontestasi, merumuskan taktik dan strategi. Tapi kalau kami tidak dalam posisi mencampur adukan antara gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan, kata Habib di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Habibur Rahman menyebut kedua kubu itu memiliki gagasan yang berbeda. Kubu Ganjar merepresentasikan gagasan keberlanjutan pembangunan, sementara Anies yang diusung Nasdem, PKS dan juga Demokrat mengusung narasi perubahan. Kita berdialog enggak apa, tapi kalau dicampur adukan penilaian rakyat seperti apa? Kalau kami konsentrasi, kami full. Gagasan kami adalah keberlanjutan, ucap Habibur Rahman. Kalau saya nggak ngerti ya pribadi, saya nggak tahu apakah perjanjian. Kalau memang benar ada, itu kan lebih merupakan gentleman agreement. Nah, gentleman itu kan semacam bukan perjanjian hukum tapi lebih mengikat secara moral. Kalau secara moral itu kan hanya pengingat saja. Kalau mau dipatuhi ya monggo, ya kan, nggak dipatuhi siapa yang bisa permasalahan. Sekarang kami ya fokus pada bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Isi perjanjian itu kan disebut-sebut. Kami nggak tertarik lah soal perjanjian ya. Itu nggak penting bagi kami lah ya. Bagaimana yang paling penting gimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024. Habibur Rahman pun menegaskan Prabowo Subianto sebagai lambang keberlanjutan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Habib menyebutkan Prabowo bakal berusaha optimal untuk melanjutkan capaian yang berhasil ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Wacana duet Ganjar dan Anies pertama kali digaungkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Ia menganggap Ganjar dan Anies memiliki kekuatan jika bergabung menjadi satu. Said mengatakan Anies tak bisa diremehkan sebagai salah satu calon presiden. Menurutnya, sama seperti Ganjar, Anies merupakan sosok pemimpin yang sangat cerdas. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas dan juga energik, kata Said. Pernyataan Said Abdullah itu pun mendapat respon yang beragam dari partai politik koalisi pengusung Anies. Partai Demokrat merespon positif, namun mereka menegaskan saat ini masih dalam posisi mengusung Anies sebagai yang telah disepakati di koalisi perubahan.
Gimana Pak? Itu kan wacana. Sebagai wacana kita menghargai aja. Ya kan? Tapi kalau dari waktu ini nggak bisa Pak ya kalau Pak Anies jadi cawapres gitu. Belum ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusungkan untuk sebagai capres ya. Keputusan yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Sampai sekarang itu belum ada pembahasan yang mengerucut pada keputusan. Berbeda dengan Demokrat, PKS tetap membuka kemungkinan koalisi Anies dan Ganjar saat Pilpres 2024 nanti. Namun dengan syarat Anies Baswedan yang menjadi calon presiden didampingi Ganjar sebagai calon wakil presiden. Kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy tak mempermasalahkan wacana duet tersebut. Ia menyebutkan tak ada yang salah dalam bayangan itu. Ia juga menegaskan Nasdem menghargai semua gagasan dan ide yang positif asal untuk kebaikan bangsa dan juga negara. Membayangkan boleh saja, membayangkan tidak dilarang. Nasdem selalu terbuka untuk bergandeng tangan dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Nasdem tidak pernah membatasi gagasan dan komunikasi, tidak menutupi diri. Nasdem tidak eksklusif, kata Gus Khairi saat dihubungi CNN Indonesia.com pada Rabu 23 Agustus 2023. Ide-ide yang dilempar, kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak ini biar adem, biar dingin. Pak Ganjar dengan Pak Anies. Wah cocok itu. Ya, nah ini gimana PSI melihatnya dengan duet ini? Cocok itu sih Chris, mantap itu. Ya silakan aja dijajaki ya. Nanti kita dibilangnya ini lagi ya Bro Giring ya. Apa cawe-cawe dan sebagainya. Ya silakan aja kalau emang dirasa cocok kan. Tapi ini jadi pelajaran ya bahwa politik itu memang secair itu gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu baper gitu kan. Gontok-gontokan sampai kayak temen pun jadi musuh gitu kan. Grup WA semua ditendang-tendangin, keluarin gitu. Jadi